Salam saudari, selamat bertemu kembali di dalam ibadah kita pada hari ini. Apa kabar semua? Saya berharap saudari berada di dalam keadaan yang baik-baik. Ya, saudari berada dalam keadaan yang sehat-sehat, baik dimanapun saudari berada sepanjang hari ini. Doa saya dan harapan saya adalah saudari berada dengan keadaan yang semangat untuk mau memuliakan Tuhan terus dan tetap kuat di dalam iman, percaya kita kepada Tuhan. Baik, mari kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan doa. Bapa, kami bersyukur karena penyertaan-Mu sepanjang minggu ini buat anak-anak Tuhan, sehingga hidup, nafas yang ada pada kami hari ini adalah datang daripada-Mu, dan kami mau memuliakan Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan, kami mau bersekutu dengan Tuhan pada hari ini melalui hidup ini. Bapa yang Kau berkati di saat kami bersama-sama menikmati baik suasana yang anak-anak-Mu sedang nikmati di saat ini dimanapun berada, baik di waktu mendengar dan menonton video ini pun Tuhan yang Kau memberkati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa yang Kau berkati sekali lagi dalam ibadah kami melalui rekaman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan terus dengan mendengar pengumuman yang akan disampaikan oleh saudara kita Stanley. Saya persilakan saudara Stanley. Salam untuk kita di dalam pelayanan BNC pada hari ini, dan saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua, dan saya berharap di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus kita dipersatukan di dalam rekaman video saya kali ini. Dan saya ingin mengumumkan beberapa pengumuman yang perlu kita ketahui dalam pengumuman info kita pada minggu ini. Yang pertama yaitu mengenai doa. Saya ingin menyeru kepada kita ahli-ahli yang lain supaya kita mendoakan sesama dengan ahli-ahli yang lain, dengan jemaat-jemaat gereja kita di BNC, agar kita dapat bersatu dan senantiasa mendoakan di antara satu sama lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu mengenai persekolahan anak-anak kita yang akan diadakan pada minggu depan ini, bertarikh 15 bulan 7. Saya berharap kepada ibu bapa semuanya senantiasa menitik beratkan tentang kebersihan anak-anak, untuk memberi nasihat kepada mereka tentang apa yang telah diberitahu tentang di dalam SOP yang telah kerajaan berikan kepada kita, supaya mereka dapat menitik berat tentang kebersihan diri mereka masing-masing di kawasan persekolahan. Dan yang ketiga yaitu mengenai tentang pembacaan ayat. Ya, perlu kita ingatkan seperti yang mana saya umumkan pada minggu yang lalu, yaitu Bapak ingin kita supaya bersiap sedia untuk ahli-ahli yang lain untuk membuat rekaman dalam pembacaan ayat. Itu yang ketiga. Yang terakhir yaitu mengenai tentang persepuluhan dan persembahan yang kita beri kepada gereja selama PKP ini. Kita simpan di tempat kita sendiri. Sekembalinya kita gereja, pada akan bulan-bulan yang akan datang ini, kita akan kembalikan pemberian kita kepada gereja kita. Itu yang sempat saya umumkan pada kali ini di kesempatan ini, dan saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu sekali lagi kepada kita semua, dan sekian, terima kasih. Baik, itu dia pengumuman dari saudara kita Stanley yang ada gaya baru ya untuk rekamannya pada hari ini. Baik, seterusnya kita akan mendengar pembacaan ayat yang akan dibawa oleh saudari kita Christina. Dipersilakan Christina. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Ayat bacaan kita pada hari ini terdapat dari Kejadian 13 dari ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Tajuk besar yaitu Abram dan Lot berpisah. Ayat yang pertama, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya.
Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu, terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat." Terakhir, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Demikianlah bacaan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati. Amin. Baik, demikian pembacaan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh saudari kita Christina. Masa seterusnya adalah untuk kita mendengar firman Tuhan. Kita teruskan dengan tema kita yang selama ini, tetaplah kuat. Hari ini merupakan Ahad yang ke-17, kita stay at home. Perlunya kita tetap kuat dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus kita adalah supaya kita dapat tetap hidup sepadan ataupun sepadanan dengan Injil Kristus, sepadan dengan firman Tuhan, dan supaya kita akhirnya menjadi saksi Tuhan dalam apapun keadaan yang kita hadapi di waktu-waktu seperti ini. Mari membaca bersama-sama daripada Filipi, surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang pertama ayat 27 hingga 30. Filipi pasal yang pertama ayat 27 hingga 30. Nasihat supaya tetap berjuang. Ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Sepadan berarti sesuai, cocok, serasi, harmonis, dan setiap orang pasti mengharapkan kondisi ini, yaitu serasi, cocok, sesuai, sepadan, harmonis ini dalam kehidupan mereka, oleh keadaan di sekeliling mereka, oleh orang-orang di sekeliling mereka. Mereka pasti mengharapkan ini karena situasi ini, keadaan ini akan menampilkan keindahan dan memberikan kepuasan kepada mereka yang melihatnya. Misalnya, selama
stay at home ini, kami sekeluarga mulai berminat di dalam melakukan sesuatu. Nah, sudah pasti jemaat tahu, dan antaranya adalah ya kami mulai menanam bunga-bunga, baik di luar, baik yang diletakkan di dalam rumah, baik dalam bilik, baik di belakang sana, di sebelah dapur, dan ya ini sesuatu yang baik, ya. Tapi setiap bunga-bunga yang kami usahakan ini kami berusaha untuk masukkannya di dalam pasu bunga yang sesuai, ataupun vas bunga yang sepadan dengan bunga tersebut, supaya pasu bunga dengan bunga yang segar yang diletakkan di tamu rumah, dalam bilik, akan menambahkan kenyamanan. Ya, ini sudah pasti, kecantikan dan keharuman bunga itu menambah keselesaan, menambah kenyamanan kepada setiap orang, baik kepada kami sebagai satu keluarga, demikian juga buat tetamu-tetamu yang datang, dan jemaat-jemaat yang melawat kami. Akibatnya, vas ataupun pasu bunga yang serasi, yang sepadan dengan bunga itu tetap kami pakai dan tetap kami letak di tempat yang sangat sesuai untuk masa yang lebih lama lagi. Ya, tidak perlu dipindah, ya tidak perlu diubah, ya tidak perlu diganti lagi, karena ya sepadan, ya sesuai, ya cocok, ya harmonis dengan bunga tersebut dan tempat di mana ia diletakkan. Demikian juga dengan hidup kita. Jika hidup kita ini sepadan dengan Injil Kristus, jika hidup kita sepadan dengan firman Tuhan, orang lain akan menikmati kehadiran kita karena merasa diberkati. Nah, dengan sikap ini, kita juga dapat menolong orang lain yang mungkin tidak mengenal Tuhan dengan mudah mengenal Kristus, karena mereka dapat melihat kehidupan kita yang sesuai, yang cocok dengan iman kita, dengan pengakuan kita akan iman kita di dalam Yesus Kristus. Mengapa adanya orang yang tidak percaya akhirnya mengatakan orang-orang Kristen, orang-orang yang menyebut mereka adalah anak-anak Tuhan, tidak memberi galakan, tidak membangun, tidak mendorong, tidak memberi contoh yang positif untuk mereka, untuk menggalak mereka, untuk membangun mereka, untuk bahkan lebih lagi daripada itu, untuk membawa mereka untuk mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa? Sebab mereka melihat hidup kita tidak secocok, tidak sepadan, cara hidup kita tidak sesuai dengan Injil Kristus. Mari kita lihat, saya membawa kita melihat 5 sebab mengapa hidup ini, hidupmu, saya, kita perlu usahakan untuk menjadi sepadan dengan Injil Kristus. Pertama, sepadan dengan Injil Kristus, sepadan dengan firman Tuhan adalah panggilan setiap orang percaya. Ini adalah suatu panggilan untuk setiap orang percaya, baik yang muda, baik yang baru percaya, ataupun yang sudah umurnya sudah dewasa, yang sudah lama di dalam Tuhan.
kita tetap dipanggil untuk memiliki hidup yang sepadan dengan firman Tuhan. Lihat ayat yang ke-27 dari pembacaan kita tadi. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku juga mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Paulus mengatakan bahwa kalau ia sempat datang untuk melawat jemaat di Filipi, dia akan melihat cara hidup mereka yang sepadan, yang cocok, yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau ia tidak datang karena ia dipenjara dan ada kemungkinan dia tidak dapat melawat jemaat-jemaat yang pernah dilayaninya lagi. Walaupun demikian, dia berharap dia dapat tetap mendengar berita baik tentang cara hidup orang-orang Kristen di Filipi, yaitu hidup mereka yang tetap sepadan dengan firman Tuhan. Yang kedua, mengapa kita perlu hidup sepadan dengan firman Tuhan ini? Hidup sepadan dengan firman Tuhan, dengan Injil Kristus, artinya hidup benar, hidup saleh, sesuai dengan firman Tuhan. Karena Kristus telah hidup di dalam hidup kita. Sebabnya adalah karena Kristus ada. Kristus hidup di dalam hidup kita. Lihat Galatia pasal yang kedua ayat yang 20. Galatia 2 ayat yang 20. Namun aku hidup, kata Paulus, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus mengatakan bahwa hidup yang ada padanya hari ini adalah bukan dihidupi olehnya sendiri, tetapi Kristus ada di dalamnya melalui Roh Kudus yang ada di dalam hidupnya. Nah, kita perlu usahakan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan adalah karena Kristus hidup di dalam kita. Nah, ini yang membuat Kristus dilihat, dirasakan, dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, supaya apa yang mereka lihat bukan hanya kita, tetapi kehidupan kita yang sesuai, yang sepadan, yang cocok dengan firman Tuhan. Yang ketiga, kita perlu hidup sesuai dengan firman Tuhan ini adalah semua orang akan melihat Kristus. Nah, tadi saya mengatakan daripada apa yang Paulus nyatakan kepada jemaat di Galatia ini. Melalui hidup kita, semua orang akan melihat Kristus. Maka hidup kita perlu sesuai dengan firman Tuhan. Orang tidak akan melihat Kristus di dalam hidup kita kalau hidup kita ini tidak sepadan. Apa yang mereka lihat adalah hidup kita berbeda daripada dunia ini. Kehidupan orang-orang dunia tidak memiliki Injil Kristus, firman Tuhan. Maka apabila orang melihat mereka tidak dapat melihat Kristus, tapi berbeda daripada anak-anak Tuhan. Hidup yang sepadan dengan firman Tuhan itu, orang akan melihat Tuhan kita Yesus Kristus yang punya firman itu ada di dalam kehidupan kita. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 2 dan 3. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 2 dan 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang.
yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan karena tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Semua orang akan melihat Kristus apabila hidup kita sepadan, harmonis dengan firman Tuhan yang punya firman itu sendiri. Apa yang mereka lihat? Kristus. Apa yang mereka dengar? Suaranya. Bukan hanya suara kita, tetapi suara Kristus. Apa yang mereka lihat? Aksi-aksi, cara hidup. Bukan hanya cara hidup kita semata-mata, tetapi mereka dapat melihat cara hidup Kristus. Yang keempat, cara hidup yang sesuai, yang serasi, yang sepadan dengan firman Tuhan adalah bukti dari teguhnya pendirian kita dalam Kristus. Ia akan menjadi bukti betapa teguhnya, betapa kuatnya kita, pendirian kita di dalam Kristus. Sehingga tidak ada yang dapat menggugat pendirian kita, tak kira apapun caranya, seindah mana, semanis manapun cara godaan yang menghadang, yang kita hadapi. Ia tidak akan menjatuhkan iman kita, karena hidup kita serasi dengan firman Tuhan itu adalah bukti dari teguhnya pendirian kita di dalam Kristus. Kita perlu punya pendirian yang teguh di dalam Tuhan kita. Buktinya, cara hidup kita sesuai, sepadan dengan firman Tuhan. Dan sudah pasti, itu akan terlihat dari semangat kita dalam memberitakan Injil yang meliputi seluruh aspek dan situasi kehidupan kita di dunia ini. Pendirian yang teguh di dalam Kristus sudah pasti dilihat dari semangat, kerinduan yang mendalam untuk memberitakan Injil, untuk menyebarkan berita baik melalui setiap aspek dan situasi kehidupan kita yang kita hadapi di dunia ini. Yang terakhir, yang kelima, mengapa kita perlu hidup sepadan dengan firman Tuhan itu adalah, ia adalah panggilan kita di dunia ini. Ia adalah suatu panggilan kita, dan itu tidak selalu mudah karena akan banyak tantangan yang akan kita hadapi. Hidup saleh, hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup benar dengan firman Tuhan adalah panggilan kita, dan itu tidak selalu mudah karena akan banyak tantangan yang akan kita hadapi. Bahkan kesulitan, kesukaran mungkin saja datang karena akibat konsekuensi dari ketaatan kita untuk jadikan hidup kita sepadan dengan firman Tuhan. Walaupun demikian, panggilan kita ini harus kita jalani dalam segala situasi dan kondisi, saudara-saudari. Baik waktu suka maupun waktu duka. Panggilan kita ini harus kita jalani dan harus kita lakukan dalam apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi. Nah, mungkin kita akan disebut sebagai orang yang aneh, orang yang alim, orang yang kudus, dan kadang-kadang apabila panggilan itu terus-menerus ditujukan kepada kita, kadang-kadang yang membuat kita tidak selesa, bukan, dan membuat kita stres. Mungkin mereka memanggil kita sedemikian karena mereka melihat bahwa dan menganggap kita sebagai sumber masalah bagi mereka, karena kita tidak mau kompromi dengan dunia, kita tidak mau kompromi dengan mereka, kita tidak mau berkompromi dengan kejahatan. Namun pun keadaannya sedemikian, saudara, jangan sampai
hal itu menurun semangat kita. Jangan sampai hal itu menjadikan semangat kita turun, hilang untuk memenuhi panggilan hidup sepadan dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai situasi yang sukar, tantangan yang kita hadapi itu menjadikan kita tidak semangat lagi untuk hidup dalam panggilan ini, melainkan biarlah kita tetap kuat untuk meneruskan dan menggenapi rencana Tuhan melalui kehidupan kita dengan panggilan hidup sesuai, hidup sepadan dengan firman Tuhan. Mari kita saudari hidup sepadan, serasi, harmonis, cocok dengan kehendak Tuhan, supaya kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita. Tapi bagaimana itu dapat kita lakukan? Saudara, kita perlu memiliki kerinduan yang mendalam untuk mendengar firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk memiliki pengetahuan yang mendalam tentang firman Tuhan, Injil Tuhan ini. Kita perlu menjadikan diri kita berada di dalam firman Tuhan sendiri. Karena itu yang dapat mengubah dan menjadikan kehidupan kita serasi, sepadan dengan firman Tuhan itu. Jadi kita perlu pupukkan kerinduan untuk firman Tuhan, mengambil tempat di dalam kehidupan kita senantiasa. Biarlah di saat ini, di masa ini, dimanapun saudari berada, mari kita hidup sepadan dengan firman Tuhan. Bersama siapapun saudari berada pada hari ini, mari kita jadikan hidup kita serasi, harmonis dengan firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan, dengan Injil Kristus ini. Karena itu adalah panggilan kita. Selagi kita hidup, itu adalah satu panggilan. Dan melalui itu Tuhan ingin menjadikan kita berkat buat kerajaan Allah di bumi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa karena firman-Mu yang memperingatkan kami untuk berusaha hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, supaya hidup kami dapat Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat, karena melalui Roh Kudus-Mu Engkau bekerja di dalam hidup kami. Tuhan, jadikan setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu, anggota jemaat kami, dimanapun mereka berada, sepanjang hari ini Tuhan, biarlah kehidupan kami sesuai dengan firman. Bahkan sepanjang masa yang akan datang ini, selama kami hidup, di mana kami berada Tuhan, tolong kami untuk hidup sepadan dengan firman-Mu. Bapa, Engkau berkati anak-anak-Mu yang berada di luar sana, dimanapun mereka berada pada hari ini. Beri pelindungan buat anak-anak-Mu Tuhan, keluar masuk mereka dari rumah, baik sepanjang hari ini, baik sepanjang minggu depan ini Tuhan, baik yang ke tempat bekerja, anak-anak yang mulai ke sekolah, anak-anak muda yang mulai bekerja, ibu bapa yang mulai sibuk dengan anak-anak mereka yang mulai masuk sekolah, begitu juga para ibu-ibu yang tinggal di rumah untuk urusan keluarga. Tuhan, beri perlindungan buat semua. Biarlah setiap anak-anak ini berada dalam tangan-Mu, dan dengan itu hidup kami yang berada dalam tangan-Mu itu tetap senantiasa sesuai, sepadan dengan firman-Mu Bapa. Tolong kami untuk menjadikan siapa kami, seperti mana Tuhan memanggil kami untuk menjadi saluran berkat ini. Beri kesehatan yang baik buat anak-anak-Mu, lindungi daripada bahaya, dari kemelangan, dari sakit penyakit, bahkan daripada situasi virus yang masih sangat berbahaya di masa ini. Tuhan, beri perlindungan buat anggota jemaat, lele keluarganya, teman-teman kami, dan seluruh umat Tuhan. Bapa, kami serahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu.
sepanjang hari ini untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima doa berkat ini buat saudari. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa dan kasih anugerah Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan selama-lamanya. Nah, Tuhan yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.